terkait dengan puasa ini. Ya, masih ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan puasa tentang jasa penukaran uang. Saya membuka jasa penukaran uang baru untuk Lebaran dengan jasa penukaran setiap 100.000 saya ambil 5.000 sebagai jasa untuk reseller maupun yang bukan reseller. Kemudian reseller saya itu menjasakan kembali uang itu dengan jasa tukar setiap 100.000 ambil jasa 10.000. Kemudian reseller itu menresellerkan uang tadi dengan jasa tukar yang berbeda lagi. Apakah itu diperbolehkan? Boleh dan tidaknya itu kita harus melihat ketentuan dari agama. Nah, ini jasa atau jual beli, beda tipis ini. Maka boleh tidaknya kita lihat dulu. Nabi kita telah menegaskan satu prinsip terkait bagaimana kita bermuamalah terhadap benda-benda ribawi ini. Dalam sebuah sabdanya, beliau secara tegas ngendika, adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wasyairu bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan biyadin. Jadi terkait dengan benda-benda ribawi ini yang disebutkan oleh Nabi itu, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Kalau emas dengan emas, maka syaratnya harus mislan bimislin, sepadan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Yadan biyadin, kontan, tunai. Adz-dzahab, begitu pula dengan perak. Kalau perak dengan perak, dua syarat tadi juga berlaku, yaitu mislan bimislin, yadan biyadin, itu juga berlaku. Nah, emas perak ini kemudian dikiaskan ke seluruh jenis mata uang termasuk rupiah. Maka rupiah ini juga termasuk benda-benda ribawi. Kalau rupiah tukar dengan rupiah, maka harus sepadan. Harus sepadan, mislan bimislin. Jadi kalau saudara, misalkan ada orang yang menukar 1 juta, karena ini mau lebaran, dengan 1 juta yang baru, uang baru. Kalau yang menukar tadi kemudian menerimanya hanya 995.000 rupiah, nah, itu berarti riba. Meskipun sama-sama ridho biridho. Meski sama-sama ridho, yang namanya riba tetap riba. Tidak peduli apakah saling ridho atau tidak. Kalau riba, tetap riba. Jangan dikira orang yang pinjam di bank pelecet itu juga tidak ridho biridho, itu juga saling ridho. Nah, makanya kalau saudara penyedia jasa tersebut 1 juta, maka serahkan, nah, ada serah terimanya sama persis 1 juta. Jadi 1 juta uang lama, saudara ganti dengan 1 juta uang baru. Akad pertama selesai dulu. Jadi 1 juta uang lama, saudara berikan 1 juta uang baru. Sudah selesai. Habis itu akad kedua. Ya, saudara bisa bilang kepada pelanggan tadi,
Pak, Bu, Mas atau Mbak, lah saya itu ngantri sejak pagi. Dari pagi antrinya sampai siang untuk nukar uang di bank ini. Di samping itu saya nukarnya juga di Solo. Ada ongkos bensin, makanya ini saya ambil jasanya. Lah sekarang tinggal panjenengan bayar jasa ke saya. Jasa antri saya di bank yang memakan waktu juga sebagai jasa uang ganti bensin saya. Nah itu sudah beda akad, itu namanya jasa. Tapi kalau langsung dipotongkan serah terima dari tangan ke tangan yadan biyadinnya, yang menukarkan 1 juta, kemudian saudara terima, kemudian saudara beri 995.000, berarti itu ada riba. Ke 1 juta, serahkan 1 juta dulu. Habis itu baru minta uang jasanya. Nah kalau demikian boleh. Karena akadnya sudah berbeda. Akad yang pertama tukar menukar, dhahab bidzahab, rupiah birrupiah. Rupiah dengan rupiah harus mislan bimislin, yadan biyadin. Sepadan dan dari tangan ke tangan. Artinya kalau yang tukar uang lamanya 1 juta, jenengan beri uang baru pecahan, itu juga harus sejumlah 1 juta. Yadan biyadinnya terima dulu. Nah sesudah itu saudara bisa meminta uang jasa. Nah, uang jasa, jasa panjenengan atau saudara tadi antri nukar di bank, kemudian juga jasa ongkosnya. Lah itu baru boleh. Tidak riba. Tapi kalau langsung cul-culan begitu, langsung potong, lah itu ada ribanya. Ya, ada lagi.